Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Kepada Ketua Takmir Masjid Baitus Sakinah yang semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Baitus Sakinah, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa hadir di majelis ini tanpa halangan suatu apapun, dan tentu hadirnya kita di sini atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menghalangi dari petunjuk itu. Dan barang siapa yang Allah jauhkan dari petunjuk, Allah sesatkan, maka tidak ada yang menghalangi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Wa inna a'zama ni'matin indallah, dan sesungguhnya nikmat yang paling agung di sisi Allah ni'matut ta'ah, nikmat ketaatan. Nikmat taat ini nikmat yang paling agung, Bapak Ibu. Orang bisa sholat ya 5 waktu dengan baik, orang bisa puasa Ramadan dengan baik, orang bisa puasa Senin dan Kamis dengan baik, orang bisa bersedekah dengan baik, termasuk diberikannya kesempatan untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Ini bagian dari nikmat yang paling agung. Inna a'zama ni'matin indallahi at-ta'ah. Sesungguhnya seagung-agungnya nikmat di sisi Allah adalah nikmat taat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya menghampiri salah satu pasien, karena saya di rumah sakit ya. Jadi pasien ini pasien stroke. Ya, baru saya menyebut doa hasbunallah saja itu sudah nangis. Baru ketika saya tanya, Bapak sholatnya bagaimana, itu sudah nangis. Sambil
bersenggukan sambil terbata-bata, dia mencoba untuk berbicara. Dia mengatakan, selama ini aku tidak pernah sholat. Selama ini aku tidak pernah sholat. Maka dengan hadirnya ujian yang Allah berikan berupa sakit, menjadikan dirinya ini sadar akan sholat. Dan di situ kita ajari sholat. Sholatnya orang yang sakit, sholatnya orang yang sakit stroke, tata cara sholat orang yang punya penyakit DM, diabetes mellitus, ya, sakitnya orang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ada tuntunan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita itu baru disadarkan oleh Allah, kita itu dijadikan sadar oleh Allah setelah Allah berikan berupa peringatan sakit. Mumpung masih sehat, mari kita gunakan nikmat sehat ini dalam taat. Fa idza faraghta fansab. Maka di waktu luang Allah berikan kepada kita, isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai pula salawat salam ini kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasan yang beberapa waktu lalu telah memberitahu kami untuk bisa bersama-sama kita di sini mengaji, ya, untuk bersama-sama kita membuka ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang semoga apa yang nanti kita pelajari bersama ini membawa manfaat untuk kita semuanya, membawa manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang diamanahkan kepada saya untuk sore hari ini, sore hari ini adalah materi tentang fikih safar. Fikih safar. Tidak mungkin yang hadir di sini tidak pernah jalan-jalan. Pasti semuanya pernah jalan-jalan. Pertanyaannya, ketika jalan-jalan itu sholatnya di mobil atau sholatnya di pinggir jalan, di masjid pinggir jalan? Di masjid pinggir jalan. Kenapa tidak sholat di mobil? Kenapa tidak sholat di mobil? Bu, kenapa? Dalam? Oh, arahnya bingung. Kalau di masjid jelas arahnya. Baik, jawaban benar juga. Tapi boleh ya sholat di mobil ya? Boleh. Baik. Ya, karena memang Rasulullah mengajarkan sholat di atas kendaraan, ya, dan kendaraan kita saat hari ini bukan onta, padahal dulu onta. Berarti kan ada satu riwayat di mana sholat di atas onta ini adalah perbuatan sah, gitu. Sholat di atas kuda. Sekarang kita tidak kuda, ya, kecuali kuda apa Pak? Kuda itu, saya nggak nyebut merek ya. Jadi kan ada kuda, ada kijang, ada macam-macam tuh. Nah, gitu maksud ya. Nah, kita sholatnya di situ Bapak Ibu. Nah, betapa penting masalah safar ini. Berarti berbicara tentang fikih safar itu berkaitan erat sekali berbicara tentang fikih sholat, ya. Berbicara tentang fikih safar berkaitan erat sekali dengan masalah sholat. Saya kadang-kadang sedih, banyak ibu-ibu yang ketika safar dandanannya terlalu menor, gitu ya, dandanannya terlalu berlebihan. Loh, Allah tuh sudah ngasih alis, ini alis ya, ini hidup nih gini. Allah tuh sudah ngasih alisnya aja dikerok terus diganti spidol kok, gini.
Lah ini nanti kalau kena air wudhu gimana gitu. Sudah bedaan, sudah lipstikan, aduh masuk waktu duhur, bedaan lagi lah, sudah masuk waktu asar gitu kan. Akhirnya ada ibu-ibu, maaf saya katakan ibu-ibu dulu, akhirnya banyak ibu-ibu yang rela untuk tidak sholat karena dandanannya terlalu berlebihan ya. Bahkan saya pernah mengetes beberapa mahasiswi ketika kami membersamai mahasiswi ya, coba ini siapa yang kok nggak segera sholat, sedang datang bulan Ustadz gitu, sedang datang bulan. Ketika kami membersamai jamaah ketika piknik ataupun studi banding masjid misalkan, itu ya sampai sempet-sempetnya ada pembicaraan keras, kamar mandinya mana ya, saya mau ganti P, paham ya P ya, paham ya, saya mau ganti cam body fit, nah gitu. Kenapa harus bicara keras? Oh, supaya didengar bahwa dia sedang berhalangan. Kemarin kami memberikan mandatory training kepada karyawan PKU, laki-laki suami harus paham haidnya istri, nifasnya istri, jelas kalau nifas, haidnya istri harus paham tanggal berapa istri itu datang bulan. Ketika diajak jalan itu dia akan ketahuan ini ngapusi atau tidak. Loh, saya ngetes saudara sendiri Bapak Ibu. Ketika saya ngetes saudara itu safar, kayaknya seminggu yang lalu dia sudah alasan datang bulan. Oke lah, saya ajak 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian masih datang bulan. Saya bilang sama istri, sabar nanti. Yuk 2 minggu nanti kita jalan-jalan lagi. Masih saja datang bulan. Mungkin enggak itu? Kalaupun mungkin namanya sudah istihadhah. Ini. Jadi fikih safar itu berkaitan erat sekali dengan fikih sholat. Kenapa harus malas sholat gitu aja? Itu kalau ada apa-apa di jalan Bapak Ibu, breng, kira-kira saat breng itu sudah mengerjakan sholat atau belum? Ketika sudah masuk waktu sholat tidak segera sholat dan tidak ada niat untuk mentakhir jamak takhirnya, wah itu masya Allah, naudzubillah, itu bisa su'ul khotimah, meninggal di tempat dalam keadaan belum sholat, kecuali sudah meniatkan. Makanya kami kalau safar sudah masuk waktu maghrib dan tidak mungkin berhenti di suatu tempat, mari kita yang ada di bis, kita yang ada di mobil, kita yang ada di kendaraan ini, kita niatkan jamak takhir. Bismillah, kita niat jamak takhir. Tidak masalah ini. Ketika ada apa-apa pun sudah niat kok. Ini Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kitab ya yang kami ambil. Yang pertama adalah Al-Masail As-Safariyah, masalah-masalah safar. Ini penulisnya Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf. Nanti saya terangkan dalam kitab ini. Jadi saya kalau membahas suatu bab itu sebisa mungkin saya bersumber langsung dengan penulisnya, artinya bersanad gitu. Nah, alhamdulillah kami bersama beliau ini dalam kurun waktu 2 pekan untuk membahas tentang masailus safar, ditambah lagi dengan al-masafah allati yatarakhasu fiha al-musafir yurakhisus safar, jarak tentang seseorang boleh merukhsah safar ini, mengkosornya maupun menjamaknya. Kemudian ada lagi Al-Mukhtasar fi Ahkamis Safar. Ini kitab-kitabnya dan banyak sekali Bapak Ibu cabang-cabang kitabnya, termasuk fikih safar Dr. Muhammad Ja'rwani. Nah, alhamdulillah kami mendapatkan sanad ini, sanad tentang safar. Sanad itu kita bersandar ilmu. Jadi ilmu kita harus bersandar. Oh,
ternyata bab safar itu tidak sepele. Bab safar itu luas, ya. Bab safar itu panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin pembahasan kita pada sore hari ini, ya, tentang pengertian safar, tentang batasan-batasan safar. Batasan safar itu nanti ada 3. Al-masafah, tentang jarak, baik itu jarak minimal suatu perjalanan. Dari sini sampai Magelang boleh jamak tidak? Dari sini sampai Magelang boleh jamak? Dari sini Temanggung boleh jamak? Ada yang di sini guru? Guru ada ndak? Guru? Mboten enten? Guru kan biasanya kemah. Nah, kalau pas kemah itu boleh jamak enggak? Padahal kemahnya di lapangan sini, tapi rumahnya sini. Rumahnya sini, terus kemahnya di situ. Boleh jamak enggak ini? Alhamdulillah, jenengan tidak jawab. Kalau jawab saya tanya lagi nanti. Jadi amannya tidak menjawab. Jarak minimal sebuah perjalanan dianggap atau disebut safar. Mau kemana? Mau safar. Safar kemana? Pasar Temanggung. Bener gak itu? Nah, jarak di mana seseorang dikatakan safar, ya? Apakah ke Temanggung itu dikatakan safar? Nanti sejauh apa? Saya katakan lebih ekstrim, ya. Orang dikatakan safar itu kalau perjalanannya itu 3 hari 3 malam. Ini menurut jumhur. Jadi orang dikatakan safar, musafir, itu kalau perjalanannya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Oke? Ini. Yang ketiga, jarak minimal sebuah perjalanan dianggap safar adalah sejauh perjalanan sehari penuh. Ini dikatakan safar sehari penuh. Kita sampai Jakarta, ya, dan tidak mungkin langsung balik. Bisa saja mungkin langsung balik kalau naik pesawat. Kalau kita melihat dari fikih ini Bapak Ibu, kemudian dimasukkan dalam kehidupan sekarang ini, kayaknya tidak bisa disebut dengan safar. Sepertinya tidak bisa disebut dengan safar. Lah gimana perjalanan dari sini ke Jakarta 3 jam, kan dari sini ke Jogja dulu 2 jam kan, Jogja Jakarta 50 menit, ya kan, 3 jam, malah lebih dekat Jogja Jakarta daripada Jogja Temanggung, Temanggung Jogja, ya. Nanti bisa jadi balik, dan apalagi setiap hari kerjaannya keluar kota. Apakah itu disebut dengan safar? Ini nanti yang dibahas. Termasuk 22 ringkasan tentang safar. Kemudian safar bagian dari azab, tadi sudah disampaikan Ustadz Hasan tadi. Safar itu jangan ngerepotke. Maaf, seneng piknik enggak Bapak Ibu? Seneng ya. Janjane nek piknik niku kesel napa mboten? Kesel napa mboten? Kesel. Ya kesel di perjalanan, ya kesel di tempat wisata. Ya, coba saja piknik ke Kali Kaya Langgeng. Capek. Ya, dari sini sampai Magelang naik motor ya capek, naik mobil macet di Payaman juga capek. Sampai di tempat wisata Kaya Langgeng juga masih jalan kaki menuju ke tempat wisata. Belum lihat-lihat yang lainnya. Ya kalau dapat kereta mini, kalau tidak dapat kereta mini akhirnya jalan kaki. Ini baru Kaya Langgeng, belum Gembira Luko. Capek. Safar itu menyiksa tadi dikatakan, ya. Kalau bahasa seorang ulama, as-safaru minal adab. Safar itu bagian dari adab, nggih. Terus bagaimana safar bisa bernilai ibadah? Ini masih saya bacakan pokok poin-poin bahasan, nggih. Bagaimana safar bisa bernilai ibadah? Persiapan sebelum safar, keringanan bagi musafir itu apa saja? Bagaimana hukum safarnya orang yang mau maksiat?
Saya mau ke Jogja, mau apa? Mau safar. Lah, nyari kerjaan enggak, mau piknik enggak, mau apa? Mau maling. Ya, yang kemarin ketangkep di PKU itu orang Purwokerto. Ya, yang ketangkep di masjid daerah Maron itu malah orang Kebumen. Musafir itu. Ya kan? Nah, musafir itu. Belum lagi yang bawa kotak keliling. Tulisannya Masjid Bangkalan Madura. Udah bawa kotak masjid Bangkalan Madura sampai Temanggung, Pak. Bayangkan itu, nyari apa? Infak. Musafirkah itu? Nah, gitu. Beberapa keringanan ketika safar. Ada 7 permasalahan seputar safar ini. 1. Berapa jarak yang sudah dikatakan seseorang boleh safar? Kapan waktu dibolehkan mengqashar safar? Apa bedanya qashar dan jamak? Lama waktu seseorang boleh mengqashar? Berapa kali, berapa hari dia masih boleh mengqashar? Apakah safar mesti harus dijamak? Tetap sholat berjamaah ketika safar? Bermakmum di belakang orang yang mukim. Saya musafir, saya sholat di Magelang, saya sholat di Jogja, imamnya imam situ, saya harus ikut atau sholat sendiri? Ini ada hukumnya. Kemudian sholat di atas kendaraan ketika bersafar. Safar wanita tanpa mahram dibolehkan dengan ketentuan dan syarat. Ini juga menjadi pokok pembahasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf Ustaz, ini saya tulis ada 50 poin Ustaz. Ya, 50 poin. Kalau dikejar sampai jam 5:30 nggak nyandak Ustaz. Nggak dalam fokusnya. Iya Pak, gitu ya. Ini jadi karena memang dan belum tentu nyun sewu Mbah Kakung. Nah, tasih tindak-tindak napa mboten? Masih. Jalan Kebumen Balirjo. Wah, Masya Allah. Keluar kota nggih? Keluar kota Bapak? Surabaya. Oh gitu ya. Oh, berarti masih safar ya Pak ya? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga selalu sehat Bapak. Ya, maka semoga selalu sehat. Allah berikan usia yang berkah, panjang berkah. Amin. Karena seperti bis PO Haryanto itu harus berhenti di setiap waktu sholat. Dan ada salah satu saudara kita ya dengan kelompok tertentu itu bahkan rela untuk membayar di setiap berhenti waktu sholat. Ya, saudara kita rumahnya Ngadirjo gitu ya. Saya pokoknya walaupun pergi ke Jakarta, isya ya saya berhenti, maghrib saya berhenti. Saya seperti nggak percaya Pak, tapi kenyataannya demikian. Wah, kok bisa ya? Kenapa sampai tidak mau mengamalkan apa? Jamak gitu. Dan kita di dalam safar belum tentu kok semua orang bisa menerima hukum jamak dan qashar. Alasannya sama-sama benar Bapak Ibu, alasannya sama-sama benar. Ngingin nopo dadak dijamak? Wong mengko asar ya isih ning kene kok. Nggih napa mboten? Kita pergi nih ke pantai Jogja, kita studi banding ke Semarang, kita belajar di mana, di suatu tempat, duhur di sana, dan nanti asar juga masih di sana. Ada orang-orang yang tidak mau menjamak dan ada orang-orang yang tidak mau mengqashar hanya karena apa? Masih berada di tempat. Ah, enggak usah jamak, wong masih di sini nanti kok. Bagaimana menyikapi seperti ini? Sedangkan yang satu sama-sama satu bis, sama-sama satu mobil mau tetap menjamak. Saya buka dalam Musnad Imam Ahmad Bapak Ibu. Wa kanu sahabah, dan mereka para sahabat, ba'duhum yajma'una as-shalah wa ba'duhum la yajma'una as-shalah. Ba'duhum yajma'una as-shalah wa ba'duhum la yajma'una as-shalah. Para sahabat itu sebagian kalau pergi itu menjamak sholat dan sebagian itu tidak menjamak sholat. Walam yakhtalifu,
Dan mereka tidak pernah berselisih dalam hal ini. Saya pergi sama Ustadz Hasan nih, sama-sama pergi ke Jogja. Monggo Ustadz, jangan berada jamak atau mboten? Mboten. Ya udah, saya tak jamak ya. Oh iya. Kita pergi nih sama Bapak A. Bapak, saya mau jamak nggih. Awang mengko isih ning kene dijamak nggih, tapi saya berkeyakinan saya mau jamak kok. Oh ya, silahkan. Bapak mboten? Mboten. Kalau tidak menjamak, kemudian perjalanan pulang, di tengah perjalanan terjadi hujan deras, kemacetan, jangan ngerepoti yang ada di safar Bapak Ibu. Ini nanti masuknya dalam bab adabus safar, adab-adab di dalam safar, adab orang ketika safar. Salah satunya adalah jangan membuat susah orang lain ketika safar. Mau pas mandek pom bensin ora pipis, saiki banjur wis mlaku njaluk pipis, monggo pom bensin isih adoh, iki ning tengah jalan tol. Bu, nyun sewu, ada nggak yang seperti itu? Kalau nasihat umroh Bapak Ibu, saya sering menasihati orang umroh maupun haji. Kalau menjenengan satu kloter dengan orang yang susah, ya, orang yang susah, satu syarat untuk umroh itu supaya mabrur, haji supaya mabrur. Apa itu? Sabar. Bukan sekedar lempar jumroh, bukan sekedar tawaf selesai atau wukuf di Arafah selesai. Ya, orang itu kalau sudah safar haji ataupun umroh, ini ujiannya berat. Rasulullah mengatakan bahkan kalau mau tahu aslinya orang itu lihatlah ketika safar. Jenengan kalau mau tahu jeleknya saya, ayo jalan-jalan sama saya, jenengan akan tahu kejelekan. Allah menampakkan kejelekan seseorang itu di beberapa tempat. Satu, ketika safar. Dua, ketika tidur. Tiga, ketika berperang. Nek pengen ngerti elek sing asli elek itu dalam tiga ini: safar, tidur, berperang. Ketok malesane, ketok pelite, ketok cerewete, ketok nesunane, ketok ora ikhlase, ketok elek kabeh. Nah, tadi saya contohkan, orang ketika safar itu ada yang Allah tampakkan orang ini kemproh. Ya Allah, mutah kok yo ning sampingku. Lah, kenapa? Ya enggak, karena memang kita akan diuji ketika safar itu. Sabar enggak kita? Nah, kita akan menghadapi yang seperti itu. Maka kalau tidak mau menjamak, jangan nyusahkan orang lain. Ayo ya mau sing liyane do jamak, aku ora tak jamak dhewe nek ngono, aku tak sholat di bis. Maaf saya mau tanya, kalau di bis itu sholatnya nanti mau tayamum atau mau wudu? Bu, mau tayamum napa wudu? Tayamum. Di pesawat? Tayamum. Di pesawat niku tayamum. Padahal enten toya lho. Pak, Bapak ketika di kapal, di kapal ada air ya, jelas ada air, minimal air laut tuh Pak. Di pesawat Pak, tayamum napa pakai air Pak? Tayamum, kenapa? Taunya tayamum. Wah, jawaban selamat Pak. Oh, jawaban aman itu ya. Orang bisa tayamum kalau tidak ada air. Satu. Yang kedua, sakit yang menyebabkan ketika kena air semakin sakit. Maka kalau ada air tidak boleh tayamum. Tidak boleh apa? Tayamum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini masuk satu bab dari sekian 50 bab yang sudah saya rangkum. Bab ketika safar, baik kita di pesawat, di bis,
ya, yang kita tidak mungkin berhenti di suatu tempat untuk berwudu, tapi di situ ada air, maka air ini cukup untuk berwudu. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah, Mas Ikhwan, Mas Afan, minta tolong sebentar Mas. Saya sebenarnya bisa praktek sendiri, kalau saya sendiri. Ini biar jelas minta tolong, karena kalau tipis kan nggak mungkin minta tolong orang lain. Ya, sendiri ini. Yang dibasuh, yang dibuat wudu adalah yang wajib-wajib saja. Ingat, jangan tayamum kalau ada air, dan boleh tayamum kalau tidak ada air atau ketika sakit. Selagi ada air, walaupun hanya 1 gelas, walaupun nanti 1 botol, ini tetap harus berwudu. Caranya bagaimana? Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah. Ya. Cuci tangan dulu. Umur wajib enggak? Tidak wajib, berarti cuci muka. Sedikit aja. Sedikit aja. Nah, setelah umur apa? Cuci muka. Basuh wajah. Ya, basuh wajah. Kalau ada jenggotnya masukkan airnya. Ada 1 kali aja. 1 kali aja. Kemudian ya, tangan kanan. Pastikan semuanya sudah basah. Kemudian tangan kiri. Ini kalau dipakai gelas pakai air gelas lebih enak karena ada sedotannya kecil, ya. Dan di pesawat kita bisa berwudu begini, mau dilihat pramugari tidak masalah, ya. Oh, ya. Kemudian basuh rambut 1, 2, 3, ya, 1 kali. Bahkan wudu biasa saja juga cukup 1 kali. 1, 2, 3, oke. Nah, kalau tangan tadi, maaf saya tambahkan, tangan itu wa aydiyakum ilal marafiq. Baik berwudu di masjid maupun di mana, itu tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Kan ada orang wudunya begini. Ya enggak, jadi kalau wudu gini toh, yang bener gini ya, dari tangan ke siku. Tangan ke siku. Bukan 1, 1, 2, 2, 3, 3, tapi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena ini darurat di pesawat, di bis, di kendaraan, cukup 1 kali sudah sah. Yang terakhir apa? Kaki. Baik. Wa arjulakum ilal ka'bain. Maaf ya, saya biarkan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki ke mata kaki. Jari-jarinya basahkan semuanya. Ada orang yang wudunya begini, tangannya nggak berdua sama sekali, nampak ngeliat ibu-ibu sambil rembukan, mau berjopo baik, ayo, wes wudu ngobrol blonjonan sisa gitu kan, akhirnya gini, ini enggak sempurna, tangan ikut berbuat diem, banyak doanya di sini. Arjulakum ilal ka'bain, bukan al ka'bain ilal arjula, bukan dari mata kaki ke kaki, tapi kaki ke mata kaki. Kemudian yang kiri 1 kali saja, ya, sudah sah. Oke, sudah sah. Tidak usah tanya. Nah, kami ajarkan pada pasien-pasien kami yang sakit tidak bisa berwudu, bisa kena air, hanya tidak mampu untuk pergi ke kamar mandi, maka kami ajarkan cara wudu pasien, cara sholat pasien. Itu ada 1 gelas cukup 1 gelas ini. Wah, ini sih bisa Bapak. Bahkan ini kalau kemasan masih sisa. Oke. Bisa semuanya praktek ya kalau wudu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya wudu saja. Ini kalau setiap air yang menetes dalam anggota-anggota tubuh dan kita sempurna,
itu Allah mengampunkan hatta takhrujal khotoya min athfarih, sampai keluarnya dosa-dosa dari kuku-kuku, ya, dosa-dosanya keluar semuanya kalau wudunya benar ketika hendak sholat. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya safar, yang namanya safar adalah melakukan sebuah perjalanan. Safar itu melakukan sebuah perjalanan. Adapun syariatnya, menurut syariat Allah, yang namanya safar adalah meninggalkan tempat mukim dengan niat menempuh sebuah perjalanan di suatu tempat. Itu safar, ya. Dan ini menurut syariah. Batasan-batasan safar Bapak Ibu, ikhtalafa ba'dul ulama, para ulama ini, sebagian para ulama ini berbeda pendapat di dalam jarak perjalanan. Jarak perjalanan ini berbeda. Dan yang telah dianggap sebagai safar itu jaraknya berapa? Ya, Imam As-Sun'ani rahimahullah menyebutkan di dalam satu kitab beliau, ya, dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dalam kitab Subulus Salam, ini disebutkan satu, jarak minimal suatu perjalanan dianggap safar adalah 4 barid atau 16 farsakh atau 48 mil atau 85 kilo. Maaf, 85 kilo itu sini mana? Pak, sini Jogja berapa Pak? Sini Magelang berapa? Mas dibuka Google Mas. Mas Afwan, nanti bisa enak nanti. Ini baru dikatakan safar ya. Kita belum bahas jamak loh ini. Nanti jamak dan qashar itu beda lagi definisinya. Ya, jamak dan qashar berbeda lagi definisinya. Baru dikatakan safar dulu. Sini Magelang berapa? Berapa? Sini Jogja 80-an. Oke. Ya. Berarti Magelang 40. Ya kan? Pemundilan itu masih Magelang kok. Salam itu masih Magelang. Perbatasannya mana, Pak? Gapura ya. Sleman. Jembatan Sleman. Ya, 50 60 ya. Nah, ini baru disebut musafir, Pak. Ya, ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Kana yusalliyani rak'ataini wa yuftirani fi arba'atin burud fama fawqa dzalik. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oh maaf, beliau berdua, karena yusallian, beliau berdua ini, yakni Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sholat 2 rakaat qashar dan tidak berpuasa dalam perjalanan 4 barid atau lebih dari itu. 4 barid itu 6 farsah, 16 farsah ya. 16 farsah itu 48 mil atau ukurannya 85 kilo. Dalam satu bab ini saja Bapak Ibu itu dikaji. Ayo mbiyen kuwi perjalanan padang pasir, perjalanan dengan unta, dengan kuda. Tapi dibantah oleh ulama yang lainnya. Dalil ini akan senantiasa relevan setiap zaman, saleh fi kulli zaman wa makan. Selalu relevan sesuai dengan zamannya.
mau pakai onta, mau pakai Alphard, mau pakai apapun, kita ini tidak bicara kendaraannya, tapi berbicara tentang jarak. Jarak tidak akan berubah. Jarak tidak akan berubah. Yang berubah apanya Bapak Ibu? Yang berubah apanya? Waktu. Bisa waktu. Perasaan. Perasaan itu Loh, iya, ada dalilnya kok. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza wa tu'anna bu'dahu. Ya Allah, berikanlah pertolongan di saat kami ini safar dan dekatkanlah yang jauh. Sama-sama jaraknya sini Jogja 85. Musafir ini karena dia berdoa, loh kok cepet ya? Yang musafir ini loh kok adoh banget ya? Ternyata di dalam kajian mendalam tentang tauhid, keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala melipat jalan, memperjalankan gunung. Wa tasirul jibalu sayra, ya kan? Allah perjalankan gunung itu. Allah melipat jalan. Jalan itu dilipat. Mungkin nggak terlihat lipatannya Bapak Ibu. Perasaan kita lah yang kemudian diberikan kedekatan itu. Kok cepet ya? Para ulama berbeda pendapat. Fihi muskilah katsirah, ada diberikan masalah yang begitu banyak, macet, hujan deras, berhenti, apalah masalahnya. Karena tadi yang namanya safar itu kesusahan betul. Tapi ada yang Allah berikan jalan kemudahan. Orang ono cegatan, yo ono cegatan yang ora dicegat, gitu kan? Aman kan? Aman, ya. Delalah pas lewat jalan itu selalu hijau terus gitu kan. Saya itu kalau muhasabah diri ketika jalan, kok jalannya kok lampunya hijau terus, saya itu banyak istighfar malahan. Ya Allah, ini kok dikasih mudah, terus apa jangan-jangan nanti ada kesulitan ya. Sebagaimana Imam Syafi'i itu kan kalau dikasih jalan naik itu kan seneng, apa malah sedih gitu ya. Karena habis naik habis naik itu turun itu seneng. Tapi kalau habis turun itu sedih lagi, jangan-jangan nanti naik gitu. Jadi kalau saya ada perjalanan kok lampunya hijau terus ini banyak istighfar. Astagfirullah, jangan-jangan apa gegek nih kono cegatan lah nanti pas giliranku gitu kan. Walaupun surat itu lengkap. Kita tidak tahu Bapak Ibu di dalam safar itu ada apa yang Allah siapkan. Masih ingat ya cerita orang yang misuh-misuh di Secang. Oh maaf, bukan di Secang, di Salam. Di Salam tuh marah-marah karena macet itu. Tuandin macet itu. Marahnya luar biasa. Giliran sampai di jembatan Kembar Muntilan, jembatan 2 Muntilan itu, dia berhenti di samping Taman Bambu Runcing. Ya karena saya berada di sampingnya. Alhamdulillah mau ning Salam macet, jajal ini orang macet, mungkin kecebur. Itu kan jembatan kan ambrol kan waktu itu. Kita tuh kadang-kadang begitu Bapak Ibu, suka marah dulu sama Allah. Ada orang itu berdiri di pinggir rumah, ketika berdiri di pinggir pagar, ya, itu kakinya digigit semut itu. Ngomongannya luar biasa, ya, marah-marah dia. Kemudian semutnya diinjak-injak dengan keluar kalimat-kalimat kotor. Lalu dia minggir ini, dari digigit semut dia minggir. Tidak ada selang waktu 1 menit 2 menit ada mobil melaju kencang kemudian nabrak pagar itu, dier gitu. Baru dia mengatakan apa? Alhamdulillah, untung aku wis minggir. Tadinya kufur baru syukur. Allah itu selalu membuat kita lebih baik. Kalau apa-apa jangan nesu, ojo nesu dhisik. Wong kita tuh kadang-kadang sok yes ngertos. Sok ngatur Allah. Ya Allah, ya mene kok wis udan. Mbok udan ki mengko-mengko dhisik lah kowe iki sapa? Ya enggak? Nah, jam segini kok udah hujan toh. Udan kok rakyat mau-mau. Nah, kadang-kadang lisan kita kadang-kadang jatuh untuk mengatur Allah. Gini apa betul? Kadang-kadang tidak sadar toh. Ada macet, tandin-tandin nggak sabar. Hujan deras nggak sabar.
Ujian di safar itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau tidak bermain hati, yang ada adalah setan dan setan. Apalagi kalau sudah serempetan itu. Oh iki salahmu orang dulu, iki salahmu, ngalamun, iki salahmu. Yang namanya di jalan kita nggak mungkin untuk mencari kecelakaan, nggak mungkin. Tapi memang Allah menulis garis di jalan itu seperti itu. Kalau di dalam kitab ada wadawa tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, doa itu nanti dibagi menjadi 3. Ya. Idza tafaqat doa, kalau doa itu cocok dan Allah mengabulkan doa itu, maka Allah memberikan kita keselamatan. Ini yang pertama. Ya. Au khuffifa, atau yang kedua, diringankan. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan ketika safar ya Allah. Delalah, ya tetap tabrakan. Delalah, ya tetap jatuh, tiba niku. Tapi masih dikasih ringan oleh Allah. Ya, dikasih keringanan oleh Allah. Alhamdulillah. Tadi saya bilang sama Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu. Tadi kan jenguk beliau sakit kan. Pak Wabub, alhamdulillah nggih, jenengan namung nyenggol truk. Kemudian menghindari, nyenggol wae kok ya koyok ngene gitu kan patah-patah itu. Saya mau bicara yang lebih nggak enak. Yang terjadi di perempatan Kedu 2 minggu yang lalu itu kan bapak-bapak itu kan ke Pelindes Sugeng Rahayu itu. Nah ini yang saya maksud, kenapa jangan konten sok khilaf saya ke Pelindes. Kemudian masih ingat nenek-nenek yang mau jualan di pasar Kedu itu yang mandikan kebetulan saya. Tapi untuk yang aurat satu pemulasa perempuan. Nah ketika sudah selesai auratnya ditutup baru kepalanya, itu separuh Pak Ibu. Ya, jadi saya memandikan jenis kecelakaan apapun. Artinya begini, yang kedua itu diringankan, kalaupun tetap kecelakaan tapi masih ringan. Atau yang ketiga, doa itu bukan tidak dikabulkan, doa itu tetap dikabulkan, tapi Allah berikan di akhirat. Dulalah wis ndonga yuk tetap tabrakan terus mati. Husnul khatimah. Tidak ada yang tidak baik. Allah selalu ngasih yang baik. Maka tetap harus berdoa. Nggih, ibu-ibu sampun hafal doa safar napa dereng? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini tawakkaltu 'ala Allah niku mawon to. Ada doanya panjang loh. Nggih, Bapak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza wa twi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Engkau adalah teman di saat safar ya Allah. Engkau adalah penjaga keluarga yang saya tinggal ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa su'il munqalab. Kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan ketika safar. Tambah lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekalipun itu tidak spesifik yang terakhir ini doa safar, tapi Rasulullah tetap mengajarkan doa itu supaya diberikan keselamatan, supaya dijauhkan dari kejahatan. Ibu-ibu mau ke pasar Temanggung walaupun tidak safar tapi melakukan sebuah perjalanan meninggalkan tempat, kan tidak tahu di Temanggung ada yang gendam atau tidak nanti. Ada yang gendam gini. Nah sudah berdoa aman. Kalau sudah berdoa aman Bapak Ibu. Saya pernah safar di Jogja, kemudian istirahat di Denggung Pak. Lapangan Denggung niku. Saya duduk anteng begini kok. Ada orang laki-laki mendekati saya itu. Tapi saya curiga laki-laki ini kayak nggak niat baik. Artinya saya suudzon. Kemudian saya baca ayat kursi Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru a'udzu bikalimatillahi sama doa ruqyah sedikit. Tiba-tiba orang yang samping saya tadi langsung tekuk lutut itu. Wah, Mas, ngapunten Mas, ngapunten. Loh, kenapa Mas kok ngapunten? Sakit aku Mas. Lah kok sakit kenapa Pak? Jenengan niku ilmune napa? Lah saya enggak ada ilmu apa-apa. Saya hanya membaca doa ruqyah saja.
Jadi ketika safar itu kita suruh banyak berzikir tuh manfaatnya di situ. Wah, nggak mungkin Mas itu ada ilmu lain itu. Oh enggak, demi Allah masa enggak punya ilmu apa-apa, saya orang biasa kok. Saya hanya baca Al-Fatihah, ayat kursi sama itu. Napa nggih? Nggih. Lah kenapa toh Mas? Saya kesakitan Mas. Saya lihat di dompet Mas itu ada uang 500.000. Tak buka dompet saya, malah saya nggak hafal Pak. Oh iya, 500.000. Setiap saya mau mengambil tidak bisa. Setiap mau mengambil tidak bisa. Yang lain itu bisa. Dan tahu nggak isi tasnya orang itu? Ya uang, ya HP, ya macam-macam nih. Ada kartu juga milik orang lain, banyak itu. Maaf, jangan bisa percaya tidak percaya. Tapi kami menghadapi yang seperti itu. Kemudian saya nasihatkan, Bapak, banyak cara orang untuk mencari uang. Kami udah caranya seperti ini tidak berkah. Hidup jenengan akan selalu susah. Persis saya ketemu dengan waktu di Bandara Balikpapan. Waktu itu lagi viral-viralnya Kanjeng siapa itu Pak? Yang Jawa Timur, yang uangnya bisa keluar dari kantong banyak itu loh. Kebetulan dia pengikutnya itu. Sama mau mencoba mengambil dari tas juga. Bapak Ibu, ini safar. Ini termasuk adab safar ini. Ya, jadi nanti adab-adab safar itu kita tepati, ada doanya. Jangan buat orang lain susah, yang santun. Termasuk Rasulullah mengajarkan adab safar apa? Melihat jalan ketika ada sesuatu yang buruk diambil. Dan tidak boleh menendang-nendang ketika safar. Baik itu jalan kaki maupun naik motor. Maaf loh Bapak Ibu, ketika naik motor, kemudian kan biasa ya kita di jalan tuh sok kadang-kadang lihat ulat ya, ulat atau mungkin kadal atau mungkin apa. Wah, yuk tabrak, lindes wae. Jangan. Ya, bukan sekedar maaf ya, ajaran tasawuf bukan itu maksud saya. Tapi betapapun itu tuh makhluk. Bahkan ular saja walaupun itu jahat, itu dihindari. Jangan mencoba untuk menginjak. Adab safar itu banyak sekali. Pasien kami yang harus butuh ruqyah saat mereka bersafar maupun berwisata itu banyak. Masih saya tebak, bukan ahli menebak ya. Jadi kan di jalan ngapain kok sampai seperti ini? Minimal pertanyaan saya yang wajib mesti adalah jangan buang air panas di WC ya. Orang kalau sudah buang air panas di WC itu mesti bermasalah. Jangan sekali-kali pernah buang air panas di WC. Kalau pas nggak kebetulan itu nggak baik nanti. Nah, ketika safar pun demikian. Apalagi tadi kita naik mobil ataupun naik motor, tahu genangan air di situ ada orang jalan. Adab safarnya Pak digunakan pelan supaya tidak muncrat. Sama-sama naik motor, yang lain banter ya karena dia belum tahu ilmunya. Kita yang sudah tahu ilmunya ketika lewat jalan yang penuh genangan air pelan supaya tidak nyiprat. Lah aku orang nyiprat langsung diciprati kok ya ndak apa-apa. Loh, tak ciprati sisan wae gitu kan. Ngegreng tak greng sekalian, ngegas tak gas. Ya apa bedane sing ngaji karo orang ngaji? Nggih napa mboten? Bedane yang berilmu dengan yang tidak berilmu kan enggak ada bedanya akhirnya. Inilah gunanya kita belajar fikih safar. Mungkin ini Bapak Ibu untuk apa namanya ya? Untuk membuka masalah-masalah di dalam safar karena banyak sekali. Mohon maaf kalau tadi materinya tidak urut mana yang kena, akhirnya saya sebut sekalian. Baik itu adab-adabnya, termasuk seseorang bisa disebut safar seperti apa begitu. Ini dulu untuk mengawali kajian pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya, membawa keberkahan ilmu. Yang tadi mendengarkan dengan seksama, semoga Allah berkahi ilmunya. Barangkali ada yang kadang terdengar, kadang tidak, kadang melamun, ya, atau ngobrol. Nah, itu berdoa saja sama Allah, semoga ilmunya tetap nyantol, gitu ya. Saya senantiasa berdoa, semoga ilmu yang kita kaji betul-betul mendapat manfaat
yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dulu. Kan? Bagaimana cara mengerjakan ini ya, jamak dan qashar maghrib dan isya di waktu habis isya? Bagaimana cara mengerjakan jamak dan qashar maghrib isya tapi mengerjakannya di waktu isya? Satu, kita sholat dengan imam mukim atau tidak? Itu dulu. Kalau kita sholat dengan imam mukim, kita ikuti aja sholat isya-nya dulu, baru maghribnya terakhir. Nek ngikuti isya-nya berarti nanti 4, gak jadi qashar. Ya, tetap 4 karena ngikuti imam mukim. Tapi kalau kita nggak ngikuti imam mukim, kita mau mendirikan sendiri nih, nanti biar ini sholatnya selesai dulu, karena kita musafir, kita sholat sendiri. Oh ya, bagaimana caranya? Kerjakan sholat isya terlebih dahulu 2 rakaat, karena kan tadi kalimatnya jamak dan qashar. Sholat isya-nya 2 rakaat. Kerjakan sholat maghribnya lebih dahulu 3 rakaat, urut ya, maghrib, baru kemudian isya 2 rakaat. Bagaimana kalau tidak urut? Sebagian ulama membolehkan, karena itu mengerjakan di waktu isya, boleh isya dulu baru maghrib. Ya, tapi jumhur, berarti kalau jumhur itu pendapat mayoritas, itu adalah urut, maghrib dulu baru kemudian isya. Maghribnya 3, isya-nya 2. Ngaten. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ketika kita mau menjamak isya ini, ada imam mukim, Pak. Imam mukimnya maaf, kita cancel, kita suruh mundur. Pak, nyun sewu nggih, jenengan mohon maaf tidak usah ngimami dulu, yang imam saya saja karena saya musafir. Jadi kalau musafir itu bisa menjadi imam dan dia bisa sholat 2 rakaat isya, baru nanti yang mukim yang tidak ada jamaknya, tidak ada qasharnya, dia menambah 2 lagi kalau sholat isya. Tapi kalau kita musafir, imam bermakmum sama imam mukim, kalau imamnya 4, kita ya 4. Nggak bisa imamnya 4 kemudian kita berhenti di tengah jalan, assalamualaikum dewe, nggak boleh. Justru yang boleh adalah musafir boleh jadi imam bagi yang mukim. Ngaten, paham je? Nah, kalau lebih pahamnya lagi, jamaah Masjid Baitus Sakinah safar. Safar. Kemana Ustaz? Ke pantai mana? Nah, nanti praktek. Syukur-syukur pikniknya 3 hari, biar dicoba semuanya. Biar dicoba semuanya cara menjamak gitu. Nanti insyaallah jelas ya. Jadi sholat maghrib kerjakan terlebih dahulu, baru isya-nya 2. Ya. Itu jamak qashar. Sebagai satu pegangan Bapak Ibu, jamak dan qashar, jamak itu adalah lil masyaqqah dan qashar itu lil masafah. Yang namanya jamak itu untuk sesuatu yang darurat. Jenengan sakit di rumah sakit, semoga tidak jenengan. Ada orang yang sakit di rumah sakit gitu ya, nanti mau operasi, boleh nggak dijamak? Boleh. Ada angin ribut, lampu semuanya mati, gelap, mendung, peteng, walaupun belum hujan ini, mari jamaah, karena suasananya mencekam, kita jamak, boleh. Itu kalau jamak. Tadi saya katakan, jenengan mengadakan kemah di situ, Pak.
Dan kemah itu betul-betul luar biasa perkemahannya itu. Sekalipun tidak dalam safar, maka ketika kemah karena kegiatannya banyak sekali boleh dijamak. Nanti tergantung kemahnya yang seperti apa dulu. Tidak ada unsur maksiat yang jelas. Kalau jamak itu tentang kedaruratan, tapi kalau qasar itu tentang jarak safar. Nggih. Berarti apa? Kalau jamak boleh ketika jamak itu tidak harus safar, tapi kalau qasar mesti ada safarnya. Makanya kalau mau takhir, wis engko salat ning omah wae. Ya sudah, kalau di salat di rumah ya harus lengkap. Hanya boleh jamak tok. Maghrib, isya, duhur, asar, walaupun sholatnya di waktu asar, duhur, asar lengkap karena sudah sampai di rumah. Tapi kalau masih safar, boleh itu duhur, asar dua-dua, maghrib, isya dua. Ngaten. Jadi perlu dibedakan, kalau qasar itu berkaitan dengan jarak safar, tapi kalau jamak itu berkaitan dengan masyaqqah, dengan kedaruratan. Paham nggih insyaallah nggih. Nah, ini tentang jamak. Jamak qasar takdim berarti di depan. Jamak qasar takhir berarti di belakang. Ustadz, saya di Jogja safar, tapi saya nggak mau jamak, hanya qasar saja. Boleh? Boleh. Jadi kita ke Jogja, kita sholat duhur 2, dah selesai. Habis itu pergi, ya udah pergi. Loh, asarnya nanti. Berapa? 2. Tidak harus di jamak, tapi hanya di qasar. Boleh. Ada yang masih mubeng? Saya kecepatan mboten nggih? Jelas ya? Ya, semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semuanya. Oh, nggih. Oh, kirim ke saya? Oh, ngoten. Pakai suara. Ini dari mana? Misal ke Jakarta 3 hari, antar lomba, terus itu diantar safar enggak, sholatnya boleh dijamak apa tidak? Ke Jakarta 3 hari mengantar lomba. Sudah safar itu, Ibu. Sudah safar 3 hari. Ya, dan boleh dijamak. Ya. Jamak qasar itu kan pasangannya duhur, asar, maghrib, isya. Walaupun ada salah satu jamaah kita itu, dan sampai beliau meninggal sudah kita terangkan, tapi masih tetap maaf ngeyel. Tapi saya kasihan karena beliau sudah sepuh, jadi saya menasihatinya pelan banget. Mbah, nyun sewu, kalau mau pulang kampung, ampun isya dijamak kali subuh nggih. Jadi dia kalau mau jamak itu isya sama subuh, biar sebelum subuh itu dia bisa dapat bis. Betul itu, Pak. Dan itu sampai beliau meninggal. Nggih mboten kok Ustaz, pokoknya nek kula niku isya nggih kali subuh kula jamak, wong ansal kok. Ya nggih pun. Ya sudah, gimana lagi? Nah, ini Jakarta boleh 3 hari 3 malam. Boleh, walaupun olahraga. Berarti kan tidak maksiat tuh, karena kebutuhannya olahraga. Jadi boleh dijamak, mau dijamak terus boleh, di qasar terus juga boleh. Hanya jamak saja boleh, hanya qasar saja juga boleh. Subuh sendiri, duhur dan asar, maghrib dan isya, walaupun masih di sana tidak apa-apa. Dan apakah hanya 3 hari? Ini berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 7 hari masih boleh tetap jamak qasar. Bahkan di dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq, Rasulullah pernah menjamak, tidak qasar, menjamak 1 bulan penuh. Tidak ada apa-apa, Pak. Berarti hanya Rasulullah yang tahu dan Allah SWT yang Maha tahu. Sehingga para sahabat Rasul nggak ada yang sampai berani bertanya, kenging napa Rasul sewulan iki kok dijamak terus toh? Nggak ada yang tahu. Berarti Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, kita bisa nggak praktek yang seperti itu? Belum bisa. Nggak tahu kok. Kecuali memang ada suasana yang tadi, Pak, mencekam. Wah, meh koyo ono prahara iki.
Maka imam masjid langsung ambil sikap. Bapak Ibu, mari, karena ini suasana kok sudah mendung sekali dan sepertinya hujan deras, sudah ada tanda-tanda, maka sebagian ulama boleh dah kita jamak mator. Tapi ada ulama yang belum membolehkan, nek urung medun udane ojo dijamak dhisik. Yang ketiga, pendapat ulama semuanya berdasar hadis Nabi nggih, dengan syarah para sahabat. Yang namanya jamak mator itu, jamak ketika hujan itu kalau sudah membasahi pakaian. Wah, itu kajiannya nanti runtut itu dari berbagai macam sunan itu. Ini sudah basah ini. Orang kudune basahnya terus kebes. Ya angel toh Bapak Ibu, terus kebes salatnya piye? Maka kita sering mengambil pendapat ketika sudah jumhur, ketika sudah hujan turun, kalau andai kita mau berdiri di depan mesti basah kuyup, maka perjalanan kita dari rumah ke masjid itu sudah kena basah, maka sudah boleh jamak mator. Bagi yang belum paham akan terheran-heran, wong kok salat males, salat ya wis pokoknya sesuai waktunya wae, ora ono jamak mator. Bagi yang belum tahu akan begitu. Kalau yang sudah tahu ya sudah. Cuman kuncinya tadi Ustadz, Islam itu mudah, Islam itu gampang, ning ojo gampangke. Gampang ini ku bahasa Indonesia ini nopo? Memudah-mudahkan, nggak bisa. Angel. Menggampangkan lah, atau Islam itu mudah, ning ojo gampangke, ya ngoten mawon. Ya meremehkan. Wah, meremehkan beda. Keunduran truk ngarang to? Bahasa Inggris iku, bahasa Indonesia keunduran truk napa? Kebelakangan truk nggak bisa. Mesti ketabrak lewat belakang gitu. Itulah bahasa Jawa. Men gampang ke, ojo gampang Ibu. Enggak boleh. Ya, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kemudahan. Maka mudahkan. Enggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk, enggak bisa duduk sambil berbaring. Berbaring enggak bisa gerak dengan isyarat. Tidak bisa mengisyarat, sudah innalillah disolati. Saking pentingnya sholat. Maka safar tadi di awal saya katakan berkaitan erat sekali dengan sholat. Maka tetap jaga sholat walaupun di saat safar. Qul, katakanlah, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana banyak orang-orang yang mendustakan. Akibat orang yang mendustakan. Kita kalau safar nanti banyak pelajaran. Wah, Masya Allah ada anak-anak pang, alhamdulillah anakku nggak jadi anak-anak pang seperti itu. Ya secara dohir kan kita menilai begitu toh Pak. Astagfirullah, walaupun mereka juga harus kita dekati untuk mendapatkan siraman kebaikan. Ya Allah, kok ono sing kaya ngono ya ning dalan ya, alhamdulillah kok ora. Banyak sekali pelajaran-pelajaran ketika kita bersafar. Demikian. Yeah. Pernah membaca anjuran untuk sholat safar sebelum maupun setelah pulang, ini sebaiknya di rumah atau di masjid? Kalau sebelum itu bisa di rumah, kalau sesudah itu di masjid, dan itu safar haji. Yang kedua, ulama berpendapat berlaku safar umroh. Adapun safar biasa tidak dianjurkan. Andai tetap sholat bagaimana? Tidak apa-apa. Toh nanti nilainya sholat mutlak, sholat ya sunnah. Ya udah, sunnah apa? Sunnah safar. Ya udah silakan. Selagi tidak menabrak waktu yang salah. Dan di sana tidak ada sebuah kewajiban yang ketika meninggalkan itu berdosa, tidak ada. Jadi sebelum bisa di rumah. Sesudahnya kalau memang terpaksa harus di rumah ya udah enggak apa-apa. Tidak menyebabkan dosa kok. Walaupun ketika kita tahu tetangga kita pergi haji dan tahu kepulangannya paling sampai rumah itu nanti jam 3, ya udah masjidnya buka dulu biar nanti sholatnya bisa di masjid. Ngaten. Nggih, insyaallah nggih. Paham? Mengatakan Bapak Ibu mohon maaf atas segala salah dan khilaf.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ustaz. Arfa TV.